warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Melinda Nurfaiza, mahasiswa Universitas Global Jakarta, jurusan Manajemen semester 7 dengan NIM 092022090146. Saya ingin menceritakan pengalaman sekaligus kesimpulan yang saya dapatkan dari mengikuti kuliah umum di Universitas Taskia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Taskia. Universitas Taskia merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang fokus pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan modern. Kampus ini dikenal dengan lingkungan akademik yang religius, nyaman, dan mendukung pembelajaran. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, mulai dari ruang kelas yang nyaman, masjid yang luas, asrama, perpustakaan, hingga area diskusi yang membuat mahasiswa leluasa untuk belajar dan berdiskusi dalam nuansa Islami. Kuliah umum yang dilaksanakan pada Ahad 14 Desember 2025 dengan tema Bencana Sumatera, Teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kemarahan Alam, dan Kerakusan Manusia yang disampaikan oleh Prof. Muhammad Syafi'i Antonio selaku Rektor Universitas Taskia. Beliau menyampaikan bahwa bencana alam yang terjadi di Sumatera tidak hanya dapat dipahami sebagai fenomena alam semata, tetapi juga sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat ketidakseimbangan hubungan manusia dengan alam. Kerusakan lingkungan, penebangan hutan, dan eksploitasi alam secara rakus dijelaskan sebagai faktor yang memicu kemarahan alam dan akhirnya berdampak kembali kepada manusia dalam bentuk banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Prof. Syafi'i mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia merupakan khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, bukan merusaknya. Dari kuliah umum ini, saya mendapat kesimpulan bahwa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, dan dengan alam adalah satu paket. Kalau salah satunya rusak, maka bencana bisa menjadi peringatan keras bagi kita. Kuliah umum ini selaras dengan konsep ekonomi syariah, pertama, mengenai prinsip konsumsi dan distribusi dalam Islam. Prinsip ini menekankan bahwa konsumsi harus dilakukan secara halal, baik, dan tidak berlebihan. Islam melarang sikap israf dan takzir, karena dapat merusak keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Selain itu, distribusi harta harus dilakukan secara adil agar kesejahteraan sosial tercapai dan tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. Prinsip ini sejalan dengan upaya mencegah eksploitasi alam dan kesenjangan sosial yang menjadi pemicu berbagai krisis termasuk bencana. Kedua, prinsip-prinsip manajemen Islam seperti tauhid, keadilan, amanah, akhlak mulia, keseimbangan, dan orientasi pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya. Tauhid mengajarkan bahwa segala aktivitas ekonomi harus berorientasi pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dan keadilan menuntut manusia untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, tidak merugikan pihak lain, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ketiga, mengenai akad syariah. Akad syariah berperan penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang etis dan berkeadilan. Akad syariah merupakan perjanjian atau kontrak antar dua pihak atau lebih yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam seperti kejelasan, kejujuran, kerelaan antar pihak. Melalui akad syariah, transaksi ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.